Bayangin kalau kalian punya usaha yang nggak kenal musim atau laku terus setiap hari. Nah, gimana kalau usaha itu bisa bikin kalian cuan tanpa harus mikirin cuaca ataupun tren yang berubah ya. Nah, di video kali ini saya bakal kasih tahu 5 usaha yang laku setiap hari di pedesaan dan bisa menghasilkan keuntungan yang terus mengalir. Nah, jadi kalau kalian penasaran, tonton terus sampai habis. Oke, sebelum kita membahas usaha-usaha yang menguntungkan ini, saya punya cerita nih, teman saya namanya Arif. Nah, Arif ini dulu kerja di kota, tapi dia ngerasa pengen balik ke kampung halamannya di pedesaan. Nah, awalnya dia bingung mau usaha apa, karena banyak orang yang mikir kalau usaha di pedesaan itu terbatas banget. Tapi setelah beberapa waktu, Arif akhirnya nemuin 5 usaha yang bisa terus berjalan setiap hari tanpa terpengaruh musim, nah ataupun tren. Buat teman-teman yang pengen punya usaha tapi bingung mau usaha apa, saya akan merekomendasikan usaha yang sudah saya jalankan selama 2 tahun lebih, yaitu usaha Tingwe. Apa itu Tingwe? Tingwe adalah singkatan dari linting dewe atau melinting sendiri. Kita sudah punya produk sendiri yaitu namanya Dewa Bako. Kabar baiknya, saya sudah menyediakan paket usaha yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan modal yang teman-teman punya. Modal yang sangat minim, mulai dari modal paket usaha dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai program buka toko dengan modal 6,5 juta. Alhamdulillah, sudah ada beberapa kota yang sudah buka sampai sekarang masih berjalan. Ini juga bisa jadi peluang usaha buat teman-teman ya, yang di daerahnya belum ada usaha Tingwe ini. Caranya sangat mudah ya, teman-teman bisa langsung aja cek kolom komentar atau cek deskripsi. Di sana udah ada nomor saya. Nah, teman-teman bisa langsung aja pencet link atau tekan link warna biru, nanti langsung terhubung dengan WA saya. Teman-teman bisa langsung aja konsultasi bareng saya melalui via chat, telepon, ataupun video call. Yang pertama yaitu ternak ayam kampung. Ayam kampung ini memang jadi salah satu usaha yang laku setiap hari. Apalagi di pedesaan, ayam kampung nggak cuma dicari buat konsumsi, tapi juga untuk acara-acara adat atau kebutuhan lain yang nggak kenal musim. Kita kasih contoh namanya Budi nih. Budi yang tinggal di desa mulai ternak ayam kampung dengan modal cuma sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Dalam beberapa bulan, ayam-ayamnya udah mulai berkembang biak dan Budi bisa jual daging ayam dan telurnya ke pasar dan ke tetangga sekitar. Hasilnya, dia bisa dapat cuan sekitar 300 sampai 500 ribu sehari, tergantung penjualan. Nah, yang asiknya, ayam kampung ini juga nggak berpengaruh musim, karena selalu ada yang butuh. Jadi, usaha ternak ayam kampung ini bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian nih yang tinggal di pedesaan. Usaha yang kedua, yaitu jasa pembuatan kerajinan tangan. Di pedesaan, banyak banget bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan. Nah, seperti anyaman bambu, tas dari daun kelapa, atau bahkan hiasan dinding dari kayu. Kerajinan tangan ini bisa jadi usaha yang laku setiap harinya, karena bisa dicari buat oleh-oleh, hadiah, ataupun dekorasi rumah ya. Nah, contohnya kita kasih nama aja Wulan nih. Wulan mulai jualan hasil kerajinan tangannya ke pasar tradisional ya, dan bahkan ke toko-toko souvenir. Modal yang dia butuhin nggak terlalu besar, sekitar 1 jutaan nah, buat beli bahan atau alat-alat sederhana. Setelah beberapa bulan, usaha Wulan berkembang ya, dan dia bisa dapat cuan setiap harinya. Apalagi kalau kalian kreatif, kerajinan tangan ini bisa jadi peluang usaha yang tidak kenal musim. Yang ketiga, ternak ikan nila ataupun ikan lele. Usaha ini sangat cocok di pedesaan yang punya banyak sumber air seperti kolam atau sungai. Ternak ikan ini nggak kenal musim karena ikan selalu dicari baik untuk konsumsi harian maupun untuk olahan makanan. Ikan nila atau lele juga cepat berkembang biak, nah, cuma butuh waktu beberapa bulan untuk panen. Nah, contohnya kita kasih nama Eko ya. Nah, Eko yang tinggal di desa mulai ternak ikan lele di kolam belakang rumahnya. Modal awal sekitar 2 jutaan untuk beli bibit lele dan juga pakan ya. Dalam waktu 3 bulan, Eko udah bisa mulai panen ya, dan bisa jual lelenya ke pasar. Hasilnya, Eko bisa dapat cuan sekitar 300 ribuan sehari. Dan bahkan dia udah mulai ekspansi ke kolam yang lebih besar. Kalau kalian punya lahan atau kolam kecil, usaha ternak lele bisa jadi pilihan yang menjanjikan. Yang keempat yaitu usaha sembako atau jualan kebutuhan pokok. Warung sembako ini selalu laku setiap hari di pedesaan. Karena semua orang itu butuh barang-barang seperti beras, gula, minyak, dan bahan makanan lainnya. Dan bahkan di beberapa desa
warung sembako bisa jadi pusat pembelanjaan utama bagi penduduk sekitar. Contohnya tetangga saya nih ya, namanya Hendra. Buka warung sembako di desanya. Modal awal sekitar 2 jutaan buat beli barang-barang kebutuhan pokok. Setelah beberapa bulan, Hendra bisa dapat keuntungan dari penjualan sembako yang laku keras setiap harinya. Apalagi kalau kalian buka warung di lokasi yang strategis, bisa banget dapat cuan sekitar 300.000 sehari tanpa takut krisis musim ya. Yang kelima yaitu yang terakhir, jasa potong rambut atau salon kecil-kecilan. Jasa potong rambut atau salon kecil, jasa ini juga sangat laku di pedesaan ya. Karena hampir semua orang itu butuh perawatan rambut, baik untuk pria maupun untuk wanita. Kalian bisa mulai dengan modal yang nggak terlalu besar, cukup sekitar 2 jutaan aja nih. Untuk beli perlengkapan dasar seperti gunting, alat cukur, dan besi potong. Teman saya juga buka jasa potong rambut ya di desanya. Dia mulai dengan modal seadanya, cuman punya tempat yang sederhana, tapi dia rajin promosi lewat mulut ke mulut dan akhirnya banyak orang yang datang ke tempat dia. Hasilnya, dia bisa dapetin cuan sekitar 300 ribuan sehari. Dan semakin lama, pelanggan semakin banyak. Jadi, kalau kalian punya skill dalam potong rambut, usaha ini bisa jadi peluang yang sangat menguntungkan. Itu dia 5 usaha yang laku setiap hari dan nggak kenal musim di pedesaan. Semua usaha ini bisa kalian mulai dengan modal yang nggak terlalu besar ya. Dan hasilnya yang mengalir terus. Mungkin sekian ya untuk tips ide di video kali ini. Bila kalian suka dengan tips-tips seperti ini, kalian bisa langsung aja tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman. Nah, saya Haris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.